Ya, pemirsa, di tengah usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, militer Zionis Israel terus membombardir kawasan Gaza. Bahkan tentara penjajah menggunakan robot yang bisa meledakkan bom dari jarak jauh. Kota Gaza kembali terguncang. Dua ledakan besar menghancurkan sejumlah bangunan. Ini merupakan taktik keji militer penjajah. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja yang berisi peledak dengan jumlah besar serta dikendalikan dari jarak jauh. Dampaknya sangat fatal. Setidaknya 42 warga meninggal dunia di kota Gaza. Sementara itu, di seluruh Gaza, sedikitnya ada 72 orang yang syahid. Saat ini, genosida Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang dan 169.000 lainnya terluka. Gelombang pengungsi di Gaza kembali terjadi di tengah serangan Israel yang terus berlangsung. Hal ini menyusul pengumuman Israel yang akan menutup Jalan Al-Rashid, jalur terakhir yang tersisa untuk mobilisasi warga Gaza. Gelombang pengungsi kembali terlihat di Gaza ketika orang-orang melarikan diri dengan kendaraan dan berjalan kaki di tengah serangan udara Israel yang terus berlangsung. Gelombang terbaru ini menyusul pengumuman dari militer Israel tentang penutupan Jalan Al-Rashid, yakni jalur terakhir yang tersisa bagi penduduk untuk pindah ke selatan dari Gaza Utara. Rekaman menunjukkan kepulan asap seiring helikopter militer Israel menyasar area tersebut. Warga setempat pun terpaksa mengungsi ke wilayah selatan untuk menyelamatkan diri sambil membawa barang-barang mereka. اليوم تسكر الطريق ولا في ما تمش ولا ميه ولا حاجه ولا اي خدمات في غزه. طلعنا زي ما انت شايف الناس مش ملاقيه مواصلات تطلع مشي على قدام يعني احنا طالعين هيني رايح على اخر خانونس مشي انا والعيله مش ملاقيين حدا في غزه مستشفى فيش علاج فيش ميه فيش اكل فيش حاجه تم في غزه ليش مين تم في غزه. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrai mengumumkan bahwa Jalan Al-Rashid akan ditutup untuk lalu lintas dari Gaza Selatan. Ia mencatat bahwa mereka yang belum dievakuasi akan tetap diizinkan bergerak ke selatan, dengan IDF mengizinkan lalu lintas tanpa inspeksi pada tahap ini. Pembina Indonesia Global Peace Convoy mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan Global Summit Flotilla saat menuju ke Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan Bakhtiar Nasir saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, Israel harus segera membebaskan ratusan relawan dari berbagai negara yang telah ditahan. Dikarenakan mereka datang dengan damai dan tanpa senjata. Sementara Indonesia akan terus bergerak melawan ketidakadilan dan mengajak dunia untuk menghentikan genosida kemanusiaan di Palestina. Saat ini sangat-sangat prihatin dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami, dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami, dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan. Ribuan demonstran berkumpul di luar kedutaan Amerika Serikat di Kuala Lumpur memprotes penangkapan para aktivis Global Summit Flotilla yang juga terdapat aktivis dari Malaysia. Kerumunan para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan dan membawa spanduk. Sementara beberapa demonstran membakar dan menginjak-injak bendera Amerika Serikat. Aksi protes tidak hanya berlangsung di Malaysia, namun juga hampir di seluruh dunia, termasuk di Italia, Spanyol, Prancis, dan Turki. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengambil semua langkah menjamin kepulangan para aktivis, khususnya dari Malaysia.
Tidak hanya di Malaysia, pemirsa, unjuk rasa atas penahanan ratusan aktivis GSF yang ditangkap militer Israel juga berlangsung di Barcelona, Spanyol, dan Tunisia. Ribuan pengunjuk rasa di Barcelona, Spanyol menduduki pelabuhan dan jalan menyusul pembajakan Zionis Israel terhadap hampir semua armada kapal Global Sumut Flotilla. Unjuk rasa berakhir bentrok dengan polisi di Catalunya saat para demonstran berusaha membersihkan barikade, sementara yang lain memblokir lalu lintas untuk berkumpul di alun-alun. Sementara itu di kota Tunis, Tunisia, demonstrasi besar-besaran menutup penutupan kedutaan besar Amerika Serikat dan pembebasan aktivis Global Sumut Flotilla yang disandra Israel. Ratusan pengunjuk rasa juga menuntut Duta Besar Amerika Serikat untuk pergi dan menutup kedutaan Amerika Serikat di Tunisia. Ratusan aktivis Global Sumut Flotilla yang diculik setelah tiba di Laut Lepas Gaza, mereka kemudian dibawa menuju pelabuhan Asdod, Tel Aviv sebelum dideportasi ke negara masing-masing. Ratusan polisi Zionis dilibatkan dalam proses penangkapan aktivis Global Sumut Flotilla. Mereka diculik di atas kapal sesaat sebelum memasuki Laut Gaza. Para aktivis dibawa dengan perahu karet menuju pelabuhan Asdod. Para aktivis kemudian menjalani proses pemeriksaan sebelum dideportasi ke negaranya masing-masing. Nampak foto Greta Thunberg yang sebelumnya memberitahu dirinya telah diculik oleh militer penjajah. Pemerintah Israel menyatakan para aktivis Global Sumut Flotilla melanggar blokade Israel yang dianggap berbahaya dan ilegal. Misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza terus menjadi sorotan dunia. Dalam sebuah unggahan di akun resmi M. Hussein Gaza Official, sejumlah aktivis menyampaikan pesan untuk Gaza di atas armada kemanusiaan internasional yang terus berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan. From the sea to Gaza, we will not forget you.